warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu laporan keuangan nasi kebuli Bang Zai. Saya Firda Putri Sarah dengan NIM 123-12060. Saya Febrianti Hairunisa dengan NIM 123-12080. Saya Fiska Amalia dengan NIM 123-12068. Saya Elsa Lasaniaula dengan NIM 12310002030. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan keuangan warung UMKM nasi kebuli Bang Zai. Nah, laporan keuangan dari warung UMKM nasi kebuli milik Bang Zai ini berisi informasi tentang pendapatan, biaya operasional, dan keuntungan yang dihasilkan dari operasi bisnisnya. Laporan ini mencakup detail seperti penjualan harian, pengeluaran untuk bahan baku seperti daging, beras, rempah-rempah, dan pengeluaran untuk bahan baku lainnya. Ada juga biaya operasional, misalnya listrik, gaji karyawan, dan biaya sewa tempat lainnya, serta laba bersih setelah memperhitungkan semua pengeluaran. Tujuan utama dibuatnya laporan keuangan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan bisnis milik Bang Zai ini. Nah, dengan memeriksa laporan keuangan secara berkala, Bang Zai dapat mengevaluasi kinerja bisnisnya, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta membuat keputusan strategis yang lebih baik untuk pertumbuhan dan pengembangan warung nasi kebulinya. Selanjutnya, laporan keuangan dari warung UMKM nasi kebuli milik Bang Zai ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Income statement akan dijelaskan oleh Firda Putri Sarah. Return net earnings akan dijelaskan oleh Friska Amelia. Dan statement of financial position akan dijelaskan oleh Febrianti Hoirunisa. Nasi kebuli Bang Zai income statement 30 April 2024. Sales revenue, sales berada di 14 juta, dikurang sales diskon 150. Net sales revenue 13.850. Cost of goods sold 12.250. Gross profit 1.600. Dari 13.850 dikurang 12.250. Selling expense, advertising expense berada di 200.000, freight out 115.000. Lalu dijumlah hasilnya 315.000. Administrative expense, utilities expense berada di 85.000, rent expense 450.000. Lalu dijumlah yaitu 535.000. 315 ditambah 535.000 hasilnya 850. 1.600.000 dikurang 850, 750. Jadi net income-nya itu 750. Untuk income statement 30 April 2024. Nasi kebuli Bang Zai income statement 31 Mei 2024. Sales revenue yaitu ada sales berada di 19.600.000 dikurang sales diskon 200.000. Net sales revenue 19.400.000. Cost of goods sold 17.500.000. Gross profitnya itu 1.900.000 dari 19.400.000 dikurang 17.500.000. Selling expense itu ada advertising expense dan freight out. Advertising expense berada di 200.000 dan freight out di 200.000. Totalnya 400.000 untuk selling expense. Administrative expense itu ada utilities expense dan rent expense. Utilities expense itu berada di 100.000 dan rent expense berada di 400.000. Total administrative expense itu 550.000. Selling expense ditambah administrative expense 400 ditambah 550 hasilnya 950. Net income-nya berada di 950 dari 1.900.000 dikurang 950. Jadi hasil net income-nya itu 950 untuk income statement 31 Mei 2024.
Selanjutnya, retained earnings nasi kebuli Bangzai periode 30 April 2024. Di sini ada retained earning awal sebesar 4.950.000 ditambah dengan net income sebesar 750.000 yang didapat dari net income periode April 2024. Lalu hasilnya menjadi 5.700.000. Itu adalah retained earning akhir. Selanjutnya itu retained earning nasi kebuli Bangzai 31 Mei 2024. Di sini ada retained earning awal sebesar 5.700.000 diambil dari retained earning akhir di periode 30 April 2024. Ditambah dengan net income sebesar 950.000 diambil dari net income di income statement periode 31 Mei 2024. Nah, hasilnya itu jadi 6.650.000. Itu adalah retained earning akhir periode 31 Mei 2024. Slide ini menjelaskan mengenai Statement of Financial Position nasi kebuli Bangzai periode 30 April 2024. Di sini terdapat akun aset. Aset terbagi menjadi dua, yaitu non-current asset atau aset tidak lancar dan current asset atau aset lancar. Non-current asset terdapat property, plant, and equipment atau biasa yang kita sebut PPE. Di PPE ini terdapat akun equipment dengan nominal 800.000 dan accumulated depreciation equipment dengan nominal 50.000 yang berfungsi untuk mengurangi equipment. Hasil dari equipment dikurang accumulated depreciation equipment yaitu 750.000. Hasil tersebut merupakan total dari non-current asset. Selanjutnya current asset. Terdapat dua akun, yaitu yang akun pertama yaitu inventories dengan nominal 9.500.000 dan akun cash dengan nominal 6.300.000. Kedua akun tersebut dijumlah menjadi total current asset dengan nominal 15.800.000. Total non-current asset dengan total current asset dijumlah menjadi total asset menjadi nominal 16.550.000. Selanjutnya ada liability dan equity. Di equity hanya terdapat satu akun, yaitu retained earnings dengan nominal 5.700.000. Selanjutnya liability. Liability terdapat dua liability. Yang pertama non-current liability dan current liability. Di sini tidak ada non-current liability, hanya ada current liability. Ada tiga akun yang terdapat di current liability. Yang pertama notes payable dengan nominal 7.244.200. Yang kedua ada account payable dengan nominal 3.466.600. Dan yang terakhir ada interest payable dengan nominal 139.200. Ketiga akun tersebut dijumlah menjadi total current liability yaitu dengan sebesar 10.850.000. Total liability dengan nominal retained earning dijumlah menjadi 16.550.000. Hasil total liability dan equity dengan total asset balance dengan nominal 16.550.000 rupiah. Selanjutnya, Statement of Financial Position periode 31 Mei 2024. Yang pertama aset. Non-current asset ada PPE atau Property, Plant, and Equipment. Di sini hanya ada akun equipment yaitu 800.000 dan accumulated depreciation 50.000. Keduanya dijumlah menjadi total non-current asset menjadi 750.000. Selanjutnya current asset. Current asset terdiri dari dua akun juga, yaitu inventories dengan nominal 11.700.000 dan cash dengan nominal 4.280.000. Keduanya dijumlah menjadi total current asset dengan nominal 15.980.000. Total non-current asset dan total current asset dijumlah menjadi total asset dengan nominal 16.730.000. Selanjutnya liability dan equity. Equity di sini juga hanya ada satu akun, yaitu retained earnings
dengan nominal 6.650.000. Selanjutnya current liability. Current liability di sini juga hanya ada 3 akun. Yang pertama ada notes payable dengan nominal 6.820.800 dan account payable dengan nominal 3.120.000. Dan yang terakhir interest payable dengan nominal 139.200. Ketiga akun tersebut dijumlah menjadi total current liability dengan nominal 10.080.000. Total liability dan retained earning dijumlah menjadi total liability dan equity dengan nominal 16.730.000. Hasil total aset dan total liability dan equity nominalnya sama, yaitu 16.730.000. Nah, kesimpulan dari laporan keuangan warung UMKM Nasi Kebuli Bangzai menunjukkan bahwa bisnis ini mengalami pertumbuhan stabil dalam periode terakhir. Pendapatan dari penjualan nasi kebuli terus meningkat. Bisa kita lihat dari income statement yang di bagian net sales revenue. Pada periode Mei 2024 meningkat sebesar 19.400.000 dibandingkan dengan net sales pada periode April 2024 sebesar 13.850.000. Nah, peningkatan ini menunjukkan adanya permintaan yang baik dari pelanggan. Namun demikian, ada potensi untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam operasional untuk meningkatkan profitabilitas. Selain itu, keuangan perusahaan terlihat sehat dengan likuiditas yang memadai untuk mendukung operasional sehari-hari. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Bangzai dapat mempertimbangkan strategi untuk memperluas pasar atau meningkatkan strategi pemasaran untuk meningkatkan margin keuntungan mereka di masa depan nanti. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 유정이 여 같은 새끼가 씨! 아니 왜 아저씨한테도 날 못 대우내서 안달이야? 왜? 내가 뭐 했는데? 나 가만히 쇼핑만 하잖아 지금!